Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang hari ini kita Uturoso lagi, dan tentunya saya berempat ini ada sesuatu yang mau kita bicarakan bersama-sama, jagung kita. Semoga jagungan ini juga bermanfaat. Nah, di dalam pertemuan kita pada hari ini saya ada Mas Pri, ini dari aktivis Dewan Kota, Pak Dukul, ini Ketua Paguyuban Pedagang kaki 5 Alun-Alun Bang Joyo, Mas. Ya. Terus kemudian juga ada Mas Derajat, ini praktisi hukum. Nah, kira-kira apa ini Mas Pri? Ono kabar apa ini? Ya, ini Mas. Jadi untuk hari-hari yang dalam waktu yang kemarin itu ada beberapa berita yang terkait dengan PKL yang ada di Simpang 5. Karena itu cukup diterima masyarakat juga informasi itu, Mas. Kok iso ngono alon-alon itu sudah ada aturannya dilarang berjualan di situ karena zona merah, kok masih ada yang di situ. Nah, bentuk kegiatannya apa itu? Demo apa itu? Kalau kemarin saya lihat di media, di berita itu juga ada spanduk-spanduk yang ingin mengatakan bahwa ingin berjualan di situ. Sepasang seperti ya aksi demo, tapi tidak begitu yang namanya demo, tidak seperti itu. Jadi membentangkan spanduk-spanduk yang menginginkan minat mereka untuk berdagang lagi di seputaran Semanggi. Oh, jadi mungkin informasi sedulur bahwa beberapa waktu yang lalu memang kalau kita lewat di Simpang 5 itu depan masjid bahkan muter ya. Iya. Itu ada banyak pedagang kaki 5 naik sepeda motor, gerobak dan sebagainya, dan itu cukup ramai sekali ya. Iya, Bahkan itu mulai sampai malam hari, dan kemudian ada tindakan lebih lanjut pembersihan dari Satpol PP ya. Iya. Nah, setelah ada pembersihan ada lagi kegiatan yang sifatnya menolak pembersihan itu dengan demo dan sebagainya, termasuk juga masang spanduk-spanduk untuk minta kembali berdagang di Simpang 5. Nah, tentunya kita melihat, saya juga mikir iki sing jaluk, kembali lagi mikir saya pasti ini pedagang kaki 5 yang dulu di situ kan gitu, Mas Dukul ya. Iya. Yang kemudian sempat dipindah ke belakang GOR dan pindah lagi ke alun-alun Kembang Joyo di YAI itu, dan di situ ternyata merasa tidak cukup terfasilitasi sehingga sepi. Mikir saya itu balik lagi, minta balik lagi ya. Bener Mas Dukul itu? Kalau untuk dari saya, kalau menurut saya tuh masalah PKL yang kemarin itu mengadakan aksi seperti demo itu tidak melibatkan saya, tapi ada sebagian dari anggota saya yang direkrut. Itu justru saya masih menghargai apa yang menjadi kebijakan pemerintah daerah. Loh, berarti yang kemarin demo ini ora kelompok jenengan tuh? Tidak, bahkan itu kan harusnya kan melibatkan saya soalnya kan ketuanya yang di situ. Tapi saya sama sekali tidak dilibatkan. Bahkan itu saya anggap konyol. Karena apa? Harusnya demo kan harus ada alasan yang mendasar. Seandainya kita di YAI memangnya ini saat ini memangnya agak susah memang sekali tanpa sentuhan dari pemerintah daerah. Karena apa? Karena dari konsep bangunannya sudah tidak mendukung untuk masyarakat, baik masyarakat maupun wisatawan untuk hadir di situ, tidak ada. Karena walaupun dari saya waktu dulu Uturoso dengan Pak PJ, saya bilang, Pak, kalau seperti bangunan seperti Pasar Wagenan, untuk apa dijual dari masyarakat, kan enggan, Pak. Lain dari di alun-alun. Kalau di alun-alun kita tidak usah dari rumah itu niatnya untuk menuju ke alun-alun. Kita jalan-jalan nanti kan, kalau di alun-alun Kembang Joyo pasti dari rumah itu harus ada pemikiran saya mau ke situ. Tapi ternyata di situ untuk daya tariknya tidak ada. Yang lebih anehnya lagi, Pak, yang namanya alun-alun kan harus ada lapangan terbuka hijau. Di situ tidak ada, bahkan itu di situ kios-kios yang tidak bertuan malah menimbulkan kesan horor.
Untuk bukan alun tapi pasar tumpah kan. Ya, pasar pindah, lakian. pindah. Ya, ya itu ya yang Loh, terus ini lewingin nak misalkan orang kelompok jenengan itu kelompok siapa itu yang kemarin minta pindah berjualan di situ? Kok Ya. malah lucu. Saya pikir Ya. itu kelompoknya Mas Tukul gitu yang dulu dipindah kepengin balik meneh gitu. Ya gini loh Pak, seharusnya yang mengajak aksi demo harusnya kan memandang siapa yang diajak dan itu kapasitasnya apa kan harus gitu kan. Kalau saya di situ kan sebagai ketua harusnya diajak. Kalau saya diajak mesti tidak mau. Saya mesti punya pemikiran dan pandangan tersendiri. Karena apa Pak? Karena kita kalau sudah minta seperti pemerintah daerah ini kan dalam keadaan terjepit, rekan-rekan yang ada di sana sepi pembeli, banyak yang mengeluh sama saya. Itu kan nanti ini kan saya sudah tak sabar. Ini nanti tanggal 14 saya diterima audiensi sama Pak PJ Bupati tentang keadaan itu. Kalau memang tidak diperhatikan, apa baiknya kan harus dikembalikan daripada zona merah. Dulunya kan dari Perda kan tidak boleh 24 jam tidak boleh untuk jualan. Kalau untuk jualan orang lain otomatis yang kena dampak relokasi justru kan sakit hati. Kita mati-matian berusaha meramaikan di tempat relokasi, tapi di sisi lain kita yang punya rumah malah tidak bisa menempati. Tapi misalkan kemudian itu diizinkan, kira-kira jenengan setuju enggak kalau misalkan diizinkan dijualan di alun-alun itu? Lu memangnya kalau bisa menampung semuanya baik permainan maupun yang ada yang kemarin seperti kemarin ya oke saja kalau memangnya itu ada regulasi untuk merubah atau merevisi Perda Pak. Saya pikir itu kemarin gini Mas Dukul dan Mas Derajat. Saya sempat dengan Mas Pur itu mikirnya begini. Iki nak misalkan itu saya seneng. Kalau alun-alun zona merah itu kemudian diperbolehkan semua seneng saya. Daripada Satpol PP kakean gawean kan sakit itu Satpol PP gitu. Yang harusnya banyak nganggur sekarang malah jadi kerja kan gitu kan. Nah itu sebenarnya seneng karena apa? Saya sudah dengan Mas Pur sudah mikir iki kalau jadi alun-alun boleh kita sama Mas Pri ini udah mikir pesen lapak juga tempat gitu. Karena udah kok enak men dikuasai alun-alun sing pindah Kembang Joyo wong kita juga punya sebagai warga negara. Iya, siapa? Ya. Terus gimana Mas Derajat? Nah kaitannya dengan ini aturannya piye? Kudune piye ini? Karena kan kalau kita lihat Pak Tukul sempat sambat. Mas Pri berharap dan saya ini ya muga-muga lolo dientukke gitu karena kita bisa buka lapak di sana. Kalau menurut kita dari sisi pandangan hukum, seandainya suatu peraturan atau perda kita kaji ulang dalam artian di situ ada nilai-nilai atau hak-hak yang tidak bisa dikontribusikan di dalam perda tersebut, dari kelompok paguyuban PKL ini boleh melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi dalam artian perda ini sudah sesuai atau belum peruntukannya, terus mereka melanggar dengan Undang-Undang Dasar 45 juga ada pelanggaran atau tidak. Kalau seandainya ada hak-hak dari warga negara yang ternyata di situ tidak terpenuhi, ya harus diubah regulasi perda itu. Kalau memang diizinkan, berarti dari pihak pemerintah juga harus menyiapkan dalam artian tata letak, tata penataannya biar juga sama-sama saling bisa menggunakan. Karena kebetulan saya sendiri kadang sama keluarga juga sering main ke Simpang 5. Kalau nggak ada pedagang juga kita di situ kan misal haus, masa harus ini pingin jajan kita harus ke bawa sendiri dari rumah gitu kan kurang. Apalagi saya sempat baca tentang perda itu ada kawasan zona merah yang dilarang untuk berjualan, tetapi ada sebagian zona merah itu masih untuk berjualan. Nah makanya yang kita tanyakan tadi kan yang disampaikan Pak Pram kan Satpol PP banyak kerjaan, nah ini banyak yang masih berdagangan ini mana pekerjaannya Satpol PP gitu loh maksud saya. Kenapa ada tebang pilih gitu ya? Ya tebang pilih lah dalam artian kenapa dari yang Simpang 5 ini digusur, ditertibkan, kenapa di jalur-jalur lain yang siang hari bikin macet, bikin ini
kok tidak ada penertiban sebab Makanya seperti saya pikir itu. juga Mas Bri itu kan nak daripada saiki Satpol PP kakean gawean kan lebih baik dibebaskan saja kan gitu kan. Nah, jadi biar sama-sama merasakan antara Tapi ya nyuwun sewu tidak serta merta seperti itu Mas. Karena penegakan perda ini kan yang melakukan kan Satpol PP. Nak tegak. Ya, Karena Ya. perda daerah tegak. ya akhirnya juga masyarakat juga ya. makanya Kalau itu kan, daerah tegak ya Satpol PP ini kalau wis benjarke wae itu. Gitu. makanya itu kan bagaimana kita melakukan judicial review untuk perda ini biar sesuai dengan harapan baik pemerintah daerah, Ada nggak masyarakat. upaya hukum lain, misalkan orang judicial review kan? Karena kan nah, judicial review itu kan keduren gitu. Karena ini kan sifatnya perda. Misalkan apakah itu bisa PT UN? Kalau misal di PT UN berarti akan membatalkan. Iya membatalkan. Berarti perda itu dibatalkan. Betul. Gitu. Bisa seperti itu. Karena kalau MK itu kan mau judicial review itu kan menyandingkan dengan undang-undang dasar kan itu. Ya, dalam Gitu ya, artian kan hak-haknya itu kan harus sama-sama harus terpenuhi. Iya. Makanya seandainya mau dibatalkan ya silakan dibuat di PT UN Semarang. Seperti itu. Bisa itu. Pak Derajat, seandainya tidak melalui PT UN, kita melalui Dewan dengan Prolegda bisa. Karena kemarin waktu tahun 2014 sudah saya upayakan untuk merubah itu dengan Prolegda. Itu bisa atau enggak? Sebenarnya bisa, Pak. Jadi perda itu bisa tidak berfungsi lagi. Itu ada pencabutan atau ada perda baru. Revisi itu Perda baru yang menyatakan perda lama tidak berlaku. berlaku. Itu boleh dan itu bisa di tingkat daerah. Ngoten nggih. Jadi tidak harus ke PT UN untuk pembatalan, tidak harus judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Asal selama anggota dewan di Kabupaten Pati ini bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat, apalagi ke pedagang kaki lima, untuk merubah atau untuk mengganti undang-undang itu bisa. Jadi perlu audiensi, perlu ibaratnya mediasi bersama, Tinggal komitmennya. tinggal gimana, komitmen kan, gitu. dari dewan-dewan kita bagaimana, seperti itu. Terus begini Mas Bukul, ini kan saya melihat bahwa beberapa orang yang menanggapi ketika kemudian terjadi kemarin berita demo itu PKL itu kan banyak yang mengatakan bahwa ini PKL Kembang Joyo ini manjane pol gitu, sampai minta semua kok jalur diperhatikan pemerintah. Pengusaha sepi ya kabeh ngalami sepi. Gitu. Kemarin sudah dari alun-alun pindah ke belakang gor nggak berhasil, sepi bengok-bengok digaweke nggon Kembang Joyo. Kembang Joyo bengok-bengok meneh karena sepi. Nah ini kira-kira tanggapan jenengan piye itu? Yaitu tanggapan yang keliru. Karena apa? Pada waktu kemarin mau direlokasi memang dari kelompok PKL Simpang 5 memang tidak setuju. Karena sudah tahu, karena kita di lapangan sudah tahu bahwa di TPK atau di belakang gor itu memangnya sepi. Karena apa? Dari akses jalan saja sudah enggak memenuhi Ya karena satu jalur ya. satu jalur. Betul. Susah. Dan seandainya kalau memang benar-benar pemerintah daerah itu memperhatikan PKL, harusnya bukan kita menyewa, pemerintah daerah menyewa lahan itu. Pemerintah daerah kan punya lahan di alun-alun Kembang Joyo Yang sekarang. yang sekarang. Kalau memang kalau dulu ada pemikiran gitu, harusnya langsung dipindah di YAI, tapi dengan konsep apa yang saya minta, yaitu seperti dibangun seperti di alun-alun Simpang 5. Kita bukan minta loh Pak, itu salah kaprah. Kita tidak minta, itu adalah kebijakan pemerintah daerah. Kita dipindah, bukan kita minta tempat. Selagi kita nun sewu, waktu kita masih berjualan di TPK, nun sewu itu ada masih rekan-rekan yang jualan di situ. Mas justru listriknya sudah dijabuti, dipindah di sana. Tapi saya diam. Itu yang hasilnya gitu. Oh, berarti di Kembang Joyo bukan permintaan PKL? Bukan itu. Makanya ini masyarakat Pati dan sekitarnya biar tahu bahwa kita tidak pernah minta, bahkan kita mendukung
pembangunan di alun-alun Pati dengan dasar kita masih diberi tempat-tempat untuk berjualan. Ya. Kan ikon Pati dulu waktu Pak Tasiman kan untuk alun-alun Pati itu Malioboro-nya orang Pati. Itu benar itu. Saya dapat audit dapat kunjungan itu. Studi banding dari daerah lain, terutama dari Purwokerto, Batangan, terus sama alun-alun Nganjuk yang ada nganu itu ada apa itu lagunya juga ikut nganu. Dia malah begini, kok bisa kalau pagi kok bisa bersih Pak? Kok gimana caranya? Kita harus nganu dengan Satpol PP Pak. Kalau di tempat sana di sebelah Jawa Tengah sebelah barat kan begitu nganu Ya. Pak, lapak-lapak itu ditaruh di lapangan alun-alun. Ya, Kalau memang- kita kan enggak, memang keras gitu. Ya memang kebijakan di Pati itu juga banyak juga yang dilakukan oleh kabupaten lain dan itu boleh gitu. Contoh Iya. misalnya Cima Semarang itu kan muternya kan juga Ya, kebijakan boleh, kelima. Ya, boleh, sekarang Itu boleh. yang diputer. Kemarin saya di Ya, terus kemudian banyak juga tempat di beberapa kabupaten. Nah ini Termasuk hanya di kebetulan karena ini proyek gede kan gitu kan. Iya. Kan Ya. proyek gede, Pemda alokasikan proyek dan lumayan besar proyeknya. Ada pindah 2 kali itu juga proyeknya besar sekali kan. Nggak tahu kalau namanya proyek itu apakah betul memang ada kepentingan atau ada kepentingan tertentu kita tidak tahu lah gitu. Tapi kalau misalnya kemudian ini di alun-alun Kembang Joyo, jangan sambat sepi. Kemudian ini kalau nggak salah akan ada anggaran untuk pengalokasian renovasi ya. Iya. Renovasi apakah nanti dibuat yang tengahnya pakai alun-alun, terus kemudian ada jalan tembus yang anu itu ya, Iya, yang dari hutan kota, Bangjo ya. hutan kota. Nah kalau saya berpikir begini Pak, memang suatu kawasan itu kan harus ada daya tariknya. Lalu alun-alun Pati kan sampai sekarang kan kita lihat nggak ada daya tariknya gitu kan masih udah kayak kesannya kumuh. Iya. Dan kemudian juga yang jual macamnya juga hanya segitu kayak Iya. semacam pasar pindah wae kan Iya. gitu kan, sehingga ada Betul. daya tarik. Nah kira-kira kalau misalkan ini paguyuban ini perannya apa sih kalau misalnya nanti sudah diperbaiki terus kira-kira bisa nggak membuat daya tarik supaya kono rame itu? Ya saya kira bisa. Nanti kita mau mengadakan itu gebrakan harus yang jualan menu kuliner harus ada daftar harga menu. Dan nanti dari saya sudah punya pemikiran nanti ada himbauan pada pengunjung apabila tidak ada mencantumkan jangan dibeli gitu, terutama. Dan untuk yang ada di sana baik pengelola parkir dan lain sebagainya harus ramah dengan pengunjung. Loh, Kalau paguyuban memang- perannya apa toh Pak di sana itu? Paguyuban ini saya baru dipilih baru setengah Enggak bulan. selama ini ketika Kembang Joyo ki wis jalan itu paguyuban perannya apa itu? Ya perannya saya lihat belum begitu nganu Pak. Belum begitu ada. Nggak ada peran. perannya ya. Iya. Lah kalau kemudian ada pengelolaan tempat parkir kemudian atau yang lain-lain itu dari Pemda atau dari mana itu? Itu enggak tahu saya. Pokoknya saya ke situ sudah ada. Oh, ini yang aneh kan itu. Iya. Itu sangat Mosok betul ya, Mas. paguyuban Iya, ini orang-orang ya. ngerti pengelolaannya. Tahu Pak, kemarin kan saya sebagai wakil. Hmm. Jadi saya kiprah ke situ saya tidak ada. Ada pihak lain nggak yang ngelola di situ? Yang berperan di situ selain paguyuban? Iya itu ya tadi dari Karang Tarunan tak apa saya tidak tahu kayak gitu. Nah, ini kan repot itu Iya. ada kawasan yang dikelola oleh satu pihak tapi ada pengelola lain tapi Pihak pihak lain. ini nggak tahu kan gitu Iya. barangkali. Nah, ini kan repot juga. Nah, Iya. karena ini kaitannya kan kawasan itu kalau nggak ada pengelola yang secara resmi dan punya kewenangan untuk mengelola itu kan repot. Bagaimana untuk membuat daya tarik itu? Piye Om Bri? Ya, jadi seperti yang disampaikan Pak Tukul lagi ini Mas, kalau menurut saya, jadi sebuah kawasan itu tentunya kan sudah ada manajemennya sendiri ya. Contoh seperti yang di alun-alun Bandung itu, tentunya dari pihak pengelola atau paguyuban ini, semuanya yang ada kegiatan di situ yang jelas yang mengurusi harus paguyuban itu. Dari mungkin dari iuran distribusi, kemudian Parkir ada gitu parkir, ada hal lain. Nah untuk income di situ sebetulnya paguyuban ini harus
harus terlibat di situ, harus tahu semuanya. Ini untuk menjaga jika terjadi hal-hal, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari warga. Siapa yang mengelola itu? Siapa sih? Nek PKL ini ditanya saja tidak tahu. Terus tanya pada rumput yang bergoyang gitu, Mas. Ono pengelola liar. Gitu. Ya ini loh Pak, saya kemarin kan sebagai warga jadinya wewenang saya, karena saya sudah di situ, sudah ada aturan gitu ya, enggak tahu kita. Ya, Ada yang ngatur siapa itu? Ya? Yang ngatur. Ya yang ngatur ya yang sudah di situ, ketua sama di situ kan saya kan ya termasuk. Berarti dia ada pengelola lain selain paguyuban gitu. Iya. Oh, nah ini yang perlu dibicarakan kembali, harusnya Pemda ya tegas. Iya, gitu. yang tegas betul. Karena jangan sampai kemudian ada pengelola liar yang di situ juga punya peran yang penting, tapi nanti akhirnya akan rebutan lahan kan, gitu, tidak ada sinkron kan. Ya, inilah salah satu faktor juga di situ membuat kawasan itu akan sepi kan gitu. Gimana Mas derajat ini kalau ada dualisme pengelolaan di itu gimana ini? Kalau ada dualisme pengelolaan itu seharusnya dari paguyuban itu sendiri menyampaikan kepada pemerintah daerah, memastikan sebenarnya ini yang mengelola siapa, biar tidak ada miskomunikasi ataupun nanti ada yang jenengan sampaikan, ada perebutan lahan lah, seperti itu. Karena kalau pengelolaan dilakukan oleh paguyuban PKL, paling tidak kan di situ akan mungkin pengelolaan itu nanti berapa persen ke kas daerah, ada masukan ke daerah. Nah kalau ada pengelola lain ini dananya nanti kemana larinya? Apakah ke pemerintah, apakah ke kelompok nomor tertentu itu, dan pertanggungjawabannya nanti kepada paguyuban ini sendiri bagaimana? Masa ya kalau ada jalan rusak, paguyuban yang dandani, tapi kelompok ini yang dapat hasilnya. Pemda untuk kontribusi gitu. Nah, nanti pokok-pokok Pemda tidak dapat kontribusi. Pokok-pokoknya bukan ke pengelolaan yang ini, tapi ke paguyuban. Nah, paguyuban kan bingung nanti. Saya dapat dari mana? Makanya harus segera diluruskan. Dalam artian dari paguyuban silakan berkomunikasi beraudiensi dengan pemerintah agar menyatakan pengelolaan itu dipegang oleh paguyuban. Jadi dari kelompok lain kalau memang mau sama-sama mencari rezeki, ya silakan berkomunikasi, bergabung. Ya. Jadi ada satu kelompok pengelola yang apakah itu betul, gabungan dari satu dengan yang lainnya. Yang penting ada komunikasi, ada kepengurusannya, dan ada yang bertanggung jawab. Jadi bukan double pertanggungjawaban, cuman satu yang bertanggung jawab, yang sini silakan bisa berkomunikasi. Ya memang kalau kita lihat, tapi kemarin ada juga kejadian nih Mas Bri ya. Pas demo di Simpang 5 itu kan ada satu pejabat, kebetulan Mas Agus Sunarko itu kan camat Dukusti, hebat loh itu, saya salut itu, seorang pejabat berani turun meskipun bukan wilayahnya ya. Dia camat Dukusti tiba-tiba datang ke wilayah kecamatan Pati Kota gitu, datangi pendemo, terus menyatakan menjamin dan menjanjikan kalau jadi terpilih jadi bupati, karena dia kebetulan mencalonkan mau membebaskan kawasan Simpang 5 kalau nggak salah begitu, kalau salah mungkin mohon terkoreksi. Untuk Pakang kaki 5 mendukung itu hebat juga loh itu. Gimana dengan itu? Itu memang itu viral di media sosial Mas, terkait dengan adanya pejabat yang sampai turun ke alun-alun, sampai ketemu ke pakai pakaian dinas gitu ya. Pakaian dinas, terus bertanya kepada pedagang-pedagang apa keluhannya, apa yang dirasakan, bagaimana. Saya kira kalau memang itu ada ranah-ranah tertentu, sebetulnya kan bisa ditindaklanjuti oleh yang punya ranah ke sana. Jadi tidak ada overlapping lah nanti di situ, tidak ada tumpang tindih. Jadi kebijakan yang memangku siapa, kebijakan yang memangku siapa kan gitu. Jangan sampai nanti ada persepsi di masyarakat yang institusi sana nggak iso kerja, sing kerja malah iku. Ataupun ada persepsi lain bahwa
oh yang datang ke sana ternyata maunya akan seperti ini, maunya akan seperti ini. Ini kan juga menjadi pemikiran-pemikiran di masyarakat dan akhirnya ini terbangun imet-imet. Jangan sampai di salah satu institusi itu merasa dirugikan dengan adanya itu kan gitu. Iya, dan saya juga kemarin Iya. sampai hebat juga ini Mas Agus Sunarko itu, karena kan dia camat, sementara Satpol PP itu punya kewenangan membersihkan area itu, tapi Iya. beliau turun mengatakan akan mendukung itu. Wah, ini hebat juga ini, artinya Mas Agus itu punya keberanian untuk menentang kebijakan Satpol PP gitu. Ataukah memang Mas Agus sudah menilai bahwa Satpol PP gak berfungsi gitu. Soalnya Iya, itu ya. walah Satpol PP gak dianggap nyatanya ya ora iso kerja, bisa aja begitu Mas Agus. Bisa, Ya. bisa. Bisa. Ya jangan sampai seperti apa nanti terbangun image seperti itu. Ah. Karena Satpol PP sendiri itu kan sudah jelas tugasnya, itu penegakan perda. Penegak perda. Ketika itu melanggar perda, seharusnya Satpol PP juga melakukan tindakan. Melanggar perda ini seperti itu. Iya. Dan yang tidak kalah penting begini Mas, PKL pedagang ini kan yang mau dihasilkan itu kan karena ingin mendapatkan income ekonomi ya. Tetapi ketika ada permasalahan seperti ini Pak Tukul ya, wis ora iso dodol ya ora mungkin seperti nek sepi ya mungkin gak payu dagangannya. Padahal pada saat akan melakukan kegiatan itu banyak pedagang-pedagang yang ambil utang loh Pak, bener Iya, loh betul, betul. Ketika Itu itu saya dihadapkan dengan itu Mas, wis utang, kemudian harus menanggung keluarga, ono anaknya sekolah, Iya. ketika nanti sakit juga membayar. Ada hal lain yang ketika nanti dilakukan memakai anggaran, termasuk ono wong buah juga kan seperti itu Mas. Kalau ini tidak terakomodir, PKL nggak dagang itu price untuk hasil Pak. Terus engko nek bayar cicilan piye? Nek anake engko nggak sanggup sekolah piye? Kemudian ketika sakit nanti biaya dari mana? Ini kan juga perlu ada solusi Mas. Supaya Solusinya apa kira-kira? Lah. Balik pedagang di zona merah atau gimana? Lho nek iki nek sido di entoke nek zona merah kan awak dhewe iso ndela Pak. tadi Pak Tukul Mas Reza aku udah mengatakan ketika dagang ke sana jualan di sana sepi, itu income-nya kan tidak ada. Tidak ada, betul. Padahal orang dagang itu sing digoleki kan untung Mas. Keuntungan. Nek ora untung terus piye? Nah, dengan berjalannya waktu ketika pedagang tidak untung karena sepi ya Pak Iya, Tukul ya. iya. Sepi nong Gurigor ya sepi, nong kono sepi, akhirnya zona merah inilah yang dibidik oleh pedagang-pedagang supaya ketika jualannya nanti laku ada di zona merah itu. Sedangkan zona merah kan dilarang Pak. Dilarang, ya. Terus solusinya gimana? Ini pemerintah daerah seperti yang disampaikan Mas Reza tadi harus ada aturan atau regulasi yang memang mengakomodir kepentingan PKL itu Mas. Seperti itu. Ya, Terus begini, itu kan kalau misalkan di Simpang 5 kemarin juga ada suara yang menyatakan bahwa nggak boleh ada, tetaplah itu kebijakan itu jangan sampai ada pedagang di situ. Karena apa? Simpang 5 alun-alun Pati itu kan harus dibangun dengan puluhan miliar dengan sudah bagus begitu. iya. Khawatirnya kalau nanti jadi tempat relokasi lagi gitu dari untuk dagang di situ, engkau kawasan itu rusak gitu loh. Iya Mas Dukun. Nah, misalnya ada pandangan seperti itu. Ya begini, kan tidak ada jeleknya pemerintah daerah. Memangnya kalau tidak bisa memberi kesejahteraan di tempat relokasi, apa salahnya dikembalikan lagi kalau kita. Kalau memang dia sanggup memperbaiki yang ada di relokasi ya monggo. Satu-satunya jalan memangnya pemerintah daerah harus membangun sarana yang saya minta. Waktu ketika mau dibangun pertama kali di sana, saya minta jalan tembus sama dibuat alun-alun. Kalau misalkan Iya. ini jalan tembus dibuatkan, relokasi yang sekarang itu Bang Joyo itu dibuat sesuai konsep yang diinginkan kawan-kawan PKL sana, terus kira-kira bisa menjamin bahwa itu bisa berkembang dan tidak nuntut lagi untuk balik ke Simpang 5. Saya kira begini, asalkan perda itu ditegakkan sebenar-benarnya. Memangnya kalau kawasan zona merah harus bersih dari PKL 24 jam dan dinas-dinas terkait harus ikut menyengkuyung adanya relokasi kebijakan pemerintah daerah. Contohnya seperti Disdi, kalau ada lomba-lomba pelajar ditempatkan di sana, dan
apabila sementara sebelum kita bisa berkembang, jangan ada dinas yang membuat event-event tandingan di Joyo. Itu sangat gratis itu. Waktu kemarin Pak Bupati Haryanto sama Pak Safin waktu itu Karang Taruna membuat saya telepon itu pada sebulan maunya itu 1 minggu belum ada langsung dipindah di Juwana. Itu memang sangat tragis itu. Saya pernah itu kunjungan kerja di Jawa Timur, itu suatu program pemerintah itu disengkuyung oleh dinas-dinas terkait. Jadinya bisa kalau di sini itu setengah-setengah, kasihan yang kena kebijakan. Tapi kan itu juga tergantung dari paguyuban sendiri kan. Harus punya kreativitas, punya hubungan dengan pihak lain supaya meramaikan sana kan begitu. Ya, untuk kreativitas di sana tanpa konsep bangunannya sebegitu sangat sulit karena kita PKL sudah tertimpa beberapa ini hampir 5 tahun. Kalau misal gini, karena kemarin yang demo itu ternyata kan bukan kelompoknya Mas Kumpul, Bukan. yang itu yang kepengin balik itu. Iya. Itu jenengan dituruti konsep di Kembang Joyo, tapi kemudian juga yang Kembang di alun-alun diakomodasi, boleh pedagang, tapi untuk orang-orang yang orang baru atau orang yang kemarin menuntut di sana berikut. Ya selagi kita gini loh, selagi kita dalam situasi yang di Kembang Joyo itu sudah bagus dan harus yang ada di alun-alun itu jangan menyamai di Kembang Joyo. Kalau sama jelas kalah yang di Kembang Joyo karena itu tempat letak dan tempatnya itu lokasinya di tengah kota. Lain dengan sana. Iya, jadi saya menyambung sedikit Mas Bram. Iya. Ini terkait yang disampaikan Pak Duko. Ini ketika PKL ini sudah melakukan kegiatan di sana. Jangan sampai ada kegiatan lain yang serupa yang menandingi ada kegiatan seperti di alun-alun Kembang Joyo. Nah, seperti saat ini Pak Duko, jenengan dan teman-teman PKL di sana sudah melakukan kegiatan di sana, Iya. jualan di sana. Tapi di sisi lain Mas, ada kegiatan yang sama yang memang itu menarik perhatian masyarakat dan akhirnya ke sana. Ini kan ada di Joyo kan ada Sobo Joyo itu. Itu kan juga kalau tadi yang disampaikan Pak Tukul ini jangan sampai ada event yang berupa tandingan, sebetulnya kan bisa komunikasi dengan PKL sana. Tapi itu apa enggak nanti dianggap mengistimewakan? Karena kan begini, hak untuk mencari rezeki kira Yoming tidak hanya PKL yang ada di Kembang Joyo. Orang-orang yang misalnya mau usaha juga bisa boleh-boleh saja kan begitu. Kalau kemudian melarang itu kan sama aja mengistimewakan, Mas. Betul. Kan lho iki spot diistimewakan ternyata kalau mau rantau wong sing nganggur pengen gawe nyambut gawe iku ya akeh gitu piye? Ya begini loh Pak, seperti yang dikatakan Mas Pri tadi kan seperti untuk relokasi di Kembang Joyo kan kebijakan dari pemerintah daerah dan program pemerintah daerah. Tapi kalau terus di sana terus ada Sobo Joyo itu kan ya keliru. Gitu. Itu Harusnya kan Sobo Kembang Joyo, bukan di ada sana di sisi lain sudah mati-matian bekerja keras untuk bertahan di sana tidak melanggar aturan pemerintah daerah. Tapi di sisi lain dinas yang lain mengadakan itu saya tidak melarang. Justru dulu saya di Simpang tidak ada gejolak. Kalau memang sudah berjalan bagus. Ini kita kan baru merintis. Kalau seandainya saya sana sudah berjalan monggo mau tandingan monggo kita. Jadi seperti yang saya sampaikan Rasul jenengan tadi memang berdampak ya Pak ya? Iya berdampak Seperti sekali. itu Mas Bram, dampaknya Bisa. Pak Pram coba nanti kalau di Joyo Kesumo ada event. Nanti Pak Pram lihat di sana bagaimana. Karena kita sekarang kita baru untuk bekerja keras untuk meramaikan sana. Tapi di sisi lain justru yang sudah menjadi ikon hiburan itu di Joyo Kesumo kita kalah kok. Kita tidak melarang. Ya mbok sabar dulu lah. Kalau misalkan terus gini, karena kan ini untuk mengakomodasi juga kepentingan pihak lain. Jadi supaya tidak terlalu diistimewakan, makan untuk yang di Kembang Joyo, Kembang Joyo. Pihak-pihak juga bisa ditampung di sana. Sekarang itu lahannya masih luas kayaknya ya. Masih luas. Kalau misalnya ada tambahan
kalau misalnya ada event, oke kesepakat event dijadikan satu, tidak ada boleh tempat lain. Tapi juga orang-orang yang kemarin harusnya ikut serta di event itu bisa ditampung satu tempat di alunan Kembang Joyo gimana? Karena juga menarik kan, untuk menarik semakin banyak pedagang itu semakin juga menarik orang untuk datang sebenarnya. Ya, gini kita melihat lokasi dan kondisi dulu. Karena apa? Nanti kalau seperti bangunan sekarang ini, kalau kita cuma menumpuk pedagang tanpa ada tadi konsep bangunannya yang bagus, malah mengajak kita bareng-bareng mati bersama itu. Jadi yang diharapkan Pak Tukul dan teman-teman lainnya, fasilitas untuk berdagang itu dicukupi gitu ya. Dari mungkin dari game-gamenya atau permainan-permainan anak, kemudian trek-trek apa yang gitu yang bisa menarik perhatian pengunjung ke sana, itu juga akan mendukung itu ya. Iya, mendukung, sangat mendukung Pak. Nah, seperti itu. Pokoknya yang penting itu konsep awal itu yang saya minta itu harus dipenuhi. Insya Allah nanti menjadi tujuan wisata bagus. Cuman kalau untuk ini parkirnya Pak Tukul, terus terang beberapa kali kita ke sana kalau pas lagi rame itu parkir susah. Ya makanya kalau seandainya semua di Dan parkirnya itu. jadi kalau seandainya semua di Kembang Joyo, kira-kira tempat parkirnya itu bisa difasilitasi enggak? Nah, kalau Karena itu kan juga perlu disampaikan ke penataan juga, ngoten nggih. masalah parkir itu sebetulnya mencukupi, tapi personelnya parkir yang saya lihat kurang begitu memadai karena pendapatan lah bagaimana enggak tahu. Nah makanya itu kan tadi karena ada dualisme Iya, betul. kelompok, makanya yang parkir sendiri jadi terabaikan. Cuman kan orang kan berpikirnya dari kelompoknya Pak Tukul ini, dari paguyuban PKL ini yang ngelola gitu loh. Ya, mohon maaf karena saya waktu ke situ sudah ada gitu ya, saya enggak tahu. Seharusnya kan tidak seperti begitu, harusnya kan seperti di TPK ada yang mengarahkan. Nah makanya itu Nah, dari itu ada mengarahkan, saya enggak tahu, tapi seingat saya enggak tahu, pokoknya enggak mau ikut campur. enggak pernah Di ada situ, kita, enggak iya. pernah ada yang apa mengarahkan harus parkir di mana, terus nanti keluarnya bagaimana, itu selama ini enggak ada. Iya. Makanya kita mohonlah dari paguyuban audiensi besok kalau sama Pak PJ Bupati, biar tidak ada dua kepengurusan di situ, pengelolaan di situ, jenengan sampaikan biar jadi satu, biar tertata juga, jadi pengunjung juga nyaman, terus parkirnya juga ini, karena itu juga mempengaruhi. Parkir itu terus terang mempengaruhi Pengunjung itu yang dicari kenyamanan, ya betul. Ya, seperti itu. Betul. Dan memang harus ada daya tarik di situ. Iya, kalau- Kalau ke sana dodolannya ya semacam itu kan orang nggak tertarik, apalagi banyak yang udah tutup kan. Ya itu Ya, yang betul. membuat yang tidak tertarik itu Pak. Makanya Sedikit. kalau dari PKL untuk inovasi dan lain sebagainya tidak bisa kuat, karena kalau nanti setelah ada pembangunan yang diinginkan rekan-rekan itu insya Allah saya berani, saya jamin mati nanti banyak pelakunya gitu. Terus begini, ini mungkin kita sebagai akhir dari jagungan kita Mudorosonya Pak Tukul dan kawan-kawan ini. Ada solusi hukumnya enggak Mas Derajat? Karena ini kaitannya kan mesti tetap siapapun berharap gitu ya, bahwa ini ada zona-zona merah ini supaya nanti dijukan lagi gitu. Karena supaya nanti menghidupkan perputaran ekonomi Pati, ada solusi hukumnya enggak, apa yang harus dilakukan kalau misalkan mungkin bisa merubah itu? Solusi hukumnya pertama yang dilakukan adalah dari pihak paguyuban, mungkin yang mau disampaikan ada audiensi. Pada waktu audiensi disampaikan bahwa anggota DPRD Kabupaten Pati itu mau tidak memfasilitasi, dalam artian perda ini diganti atau direvisi agar semua elemen masyarakat itu sama-sama merasakan dampak yang baik. Kalau misal mau ditegakkan semua jalur
bersih. merah harus bersih dari PKL yang lain 24 jam. selama 24 jam. Jadi sama-sama tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Betul. Biar yang di zona merah ini juga biar kembali ke bergabung dengan yang di Kembang Joyo. Ngoten. Kalau seandainya mungkin dikasih batas waktu ya Pak Tukul ya, dalam artian biar ada titik terang lah. Karena kalau tidak ada dikasih waktu mungkin bisa lebih dari 1 tahun. Kalau jenengan memberikan waktu mungkin akan ada perubahan atau bagaimana. Kalau saat ini tidak ada, langkah hukum berikutnya jenengan bisa melakukan gugatan PT UN, maksudnya yang masih dekat, untuk mengenai Perbup ini nanti bagaimana, bisa dibatalkan atau bagaimana. Itu ada langkah-langkah hukum yang bisa ditempuh. Cuman dari pihak paguyuban sendiri harus punya konsep, harus punya waktu yang biar tidak kok terlalu lama. Semakin terlalu lama secara otomatis PKL-PKL yang di situ, Gulung ketika. nah kan seperti itu, karena mereka juga butuh ini. Jadi dari jenengan sebagai pengurus, jenengan punya target perda ini harus bisa diselesaikan di tahun ini 2024. Kalau tidak, jenengan bisa naik gugatan. Ngoten. Semua bisa difasilitasi, jenengan mau jalan sendiri boleh, mau memakai lembaga bantuan hukum boleh, mau ini boleh, silakan. Sebagai kepengurusan jenengan bisa menyampaikan itu. Seperti itu langkah-langkah. Jadi kan Jadi Udoroso kita pada hari ini, konco-konco PKL Pak yang diwakili Mas Dukul ini kan banyak sekali yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pati, dan tentunya yang paling utama ini kan penegakan perda kan gitu kan ya. Iya. Nah ini tinggal sekarang Satpol PP gimana? Terus kemarin ada yang mengatakan oh Satpol PP ora berfungsi, ora tegas dan sebagainya. Sekarang monggo Kepala Satpol PP Mas Giono ini bagaimana untuk menegakkan? Apakah ada langkah-langkah lebih lanjut ataukah dibiarkan sekalian dan diberi kesempatan masyarakat untuk ikut jualan di zona merah, karena itu juga lebih bagus gitu loh. Oh ini sekarang langkah itu sudah didahului oleh Mas Camat Dukosti untuk dukung zona merah dijadikan tempat untuk usaha kan PKL, ya monggo ini kalau memang itu didukung lebih baik apa yang dilakukan oleh Mas Camat bakal calon Bupati Pati dari Dukosti ini, yang Mas Agus Narko ini mungkin perlu didukung untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Satpol PP ini ya. Saya kira begitu obrolan kita, Udoroso kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.